Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Seseorang apabila sudah sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan, dengan keadaan. Orang itu kalau sudah nyambung kepada Allah, maka dia akan mutmainnah, hatinya tenang. Apapun berita informasi yang sampai kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah tergoyahkan. Dia akan tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetap bersama dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa terlihat tenang, tidak kagetan. Nah, itu kalau sudah wusul kepada Allah, sudah nyambung kepada Allah. Kalau kita itu kan kadang nyambung, kadang enggak. Seperti halnya di dalam sholat. Kadang ingat, bentar lagi sudah hilang lagi. Sadar lagi bahwa kita sedang sholat. Ditarik lagi, hilang lagi. Nah begitu. Kalau kelasnya kekasih-kekasih Allah, orang yang sudah nyambung kepada Allah, orang yang sudah wusul kepada Allah, maksiatnya justru apabila sebentar saja dia lupa dengan Allah, itu sudah merupakan kemaksiatan. Nah, kalau kita belum sampai pada derajat itu, dan orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, mereka mayoritas caranya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Bukan dengan banyaknya ibadah, bukan dengan banyaknya sholat sunnah, bukan banyaknya puasa sunnah, bukan. Akan tetapi yang pertama mereka lakukan adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu rajin ibadah, banyak ibadah, akan tetapi kalau rajin juga bermaksiat, ya juga susah untuk sampai kepada Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan larangan-larangan yang mereka tinggalkan, para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, adalah larangan menyakiti makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan. Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau wusul kepada Allah, thariqahnya, jalannya adalah meninggalkan larangan Allah. Di antaranya beliau tidak mau menyakiti makhluknya Allah. Pernah suatu ketika beliau itu belanja di toko, kemudian sudah mendapatkan barang, beliau melanjutkan perjalanan. Perjalanannya ini bukan jarak yang pendek. Kalau sekarang ini sudah di luar antar provinsi. Tiba-tiba setelah membuka barangnya di sini, beliau menemukan ada 2 ekor semut. Beliau berpikir, bagaimana ini kok ada semut ke bawah? Ini semut meskipun binatang, kalau saya taruh di sini, dia juga akan bingung. Kalaupun ketemu semut dengan semut yang ada di sini, di daerah ini, dia belum kenal, dia pun juga bingung, susah. Ini makhluknya Allah juga. Beliau karena sudah sampai kepada Allah, dibawa lagi itu semut ke tempat semula. Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu tidak mau menjemur pakaiannya di atas rumput, karena berpikir ini rumput kalau saya tutupin dengan pakaian saya juga tersakiti juga dia. Beliau menjemurnya ya sambil dipakai, karena memang beliau itu nggak punya pakaian, kering di badan. Nah, kalau kita sendiri yang sebagai manusia, tiba-tiba ada orang yang menaruh pakaian basah di atas muka kita, ini kita juga nggak enak kan? Beliau berpikirnya sampai seperti itu, Imam Abu Yazid Al-Bustami, sehingga beliau mencapai maqam kekasihnya Allah.
kekasihnya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu baru binatang, itu baru tumbuhan. Orang seperti itu tidak akan mungkin mau menyakiti sesama manusia, khususnya sesama orang beriman. Karena dosa besar itu adalah orang yang menyakiti orang sesama orang beriman. Riba itu ada 72 tingkatan, kata Rasulullah. Yang paling rendah riba itu dosanya itu seperti halnya menzinai ibu kandungnya sendiri. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dosa riba lebih besar daripada 36 kali perzinaan. Itu baru dosa riba. Sedangkan dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih, min arbar riba istatolatul mar'i fi irdi akhih. Ribanya riba adalah seseorang yang di situ merusak harga diri, kehormatan orang lain, menghancurkan nama baik saudaranya seiman seislam, menyakiti orang lain dengan lisannya. Hati-hati ini. Kalau ada orang yang di situ mengajak kita untuk memfitnah orang lain, untuk menjelek-jelekkan orang lain, hati-hati. Kata Rasulullah, min arbar riba. Seburuk-buruk riba adalah menghancurkan kehormatan orang lain. Apalagi di tahun-tahun politiknya, hati-hati. Orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah sambung kepada Allah, maka dia tidak akan tergoyahkan, dia akan selalu tetap sakinah, tetap tenang, tetap mutmainnah bersama dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, selalu waspada. Banyak orang yang ahli ibadah, qiyamul lail setiap malam tidak pernah absen, puasa sunnah setiap hari, akan tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga tindakannya, sehingga lisannya, tindakannya itu menyakiti saudaranya seiman dan seislam. Itu adalah dosa yang paling besar. Min arbar riba, kata Rasulullah. Ribanya riba yaitu. Sedangkan riba sendiri dosanya begitu besar, lebih besar daripada zina. Lebih besar daripada zina dengan ibunya sendiri. Lebih besar daripada 36 kali perzinaan. Itu riba yang paling rendah. Riba yang paling rendah. Dan dikatakan riba yang paling berat, seseorang yang merusak nama baik orang lain. Maka waspadalah. Hati-hati dengan diri kita. Akhir zaman kita hidup dengan fitnah yang begitu besar. Jaga diri, jaga keluarga, jaga orang dekat kita, kawan kita. Semoga kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.